Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Gusti Fazalia, mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, angkatan tahun 2020. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai esai yang telah saya tulis dengan tema Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta budaya menyimpang di dalam masyarakat tentang kejahatan seksual, dengan mengangkat judul Memberantas Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia demi menjaga keutuhan nilai-nilai moral Pancasila. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita tahu bahwa di dalam sila-sila Pancasila terdapat dua sila yang menyebutkan kata keadilan, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana keduanya secara garis besar mengajarkan kita untuk berlaku adil terhadap sesama, dan negara menjamin keadilan yang merata bagi tiap rakyatnya. Namun, pada praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama kurang tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Adapun salah satu kasus yang seringkali diperbincangkan adalah kasus kekerasan seksual. Hal ini tentunya disebabkan tiap tahunnya kasus kekerasan seksual telah memakan korban. Dan dari tahun ke tahun, angka kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. Hal lain yang tak kalah penting dan cukup membuat semakin resah adalah baik pelaku maupun korban kasus kekerasan seksual tidak lagi memandang usia, gender, dan dari golongan manakah dia berasal. Sebab siapapun bisa menjadi pelaku maupun korban. Dan yang membuat keadaan semakin miris adalah belum ada payung hukum yang mengatur secara spesifik mengenai kasus kekerasan seksual hingga pada penyembuhan korban dan perlindungan terhadap korban serta keluarga korban. Sebenarnya, kita memiliki rancangan undang-undang yang secara spesifik mengatur masalah kekerasan seksual ini, yaitu RUU PKS. Namun, hingga saat ini, pembahasannya terus saja tertunda dan tidak kunjung usai. RUU PKS pun tidak kunjung diresmikan, bahkan dihapus dari Prolegnas 2020. Padahal, jika kita melihat data yang ada, di Indonesia sendiri oleh Komnas Perempuan mencatat dari tahun 2001 sampai 2011, setidaknya dalam sehari ada 35 perempuan mengalami kasus kekerasan seksual, dan dari tahun ke tahun, angka kasus terus meningkat. Adapun bentuk dari kekerasan seksual sangat beragam, mulai dari kekerasan seksual secara fisik, non-fisik, verbal, maupun verbal. Di era digital ini, pelecehan seksual pun semakin mudah dilakukan, walaupun hanya dengan melalui media sosial, tentunya sama-sama memberikan dampak merugikan, terutama pada psikis korban. Jika kita berkaca lagi pada salah satu kasus yang sempat menghebohkan tanah air Indonesia, yaitu kasus Baik Nuril. Baik Nuril adalah seorang mantan guru honorer di salah satu sekolah menengah di Nusa Tenggara Barat. Namanya mulai mencuat di media setelah ia dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung setelah dituduh menyebarkan rekaman telepon berbuatan asusila yang dilakukan oleh atasannya pada saat itu. Padahal, Baik Nuril adalah korban dan ia menyimpan rekaman tersebut jika sewaktu-waktu ia dapat membela diri. Namun, kasus tersebut tidak ia laporkan sebab khawatir akan pekerjaannya. Dan kemudian, rekaman tersebut bocor setelah disebarkan oleh rekan kerja Baik Nuril yang mengetahui kejadian tersebut, sehingga Baik Nuril akhirnya dituntut oleh atasannya atas tuduhan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Perjuangan panjang dilewati oleh Baik Nuril, sehingga kemudian ia mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Jika melihat data yang ada dan kasus yang telah terjadi, sudah seharusnya pemerintah sadar bahwa kasus kekerasan seksual bukanlah kasus yang main-main. Hal ini pun demi kemaslahatan kita bersama. Oleh karena itu, mari kita berdoa semoga RUU PKS segera disahkan sehingga dapat memayungi dan menekan angka kasus kekerasan seksual di Indonesia. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.